Ya, seperti sudah kelihatan di layar kalian apa materi hari ini? Ya, silakan yang sudah kelihatan di layar kalian. Ibu minta emoji jempolnya. Sekali lagi, jika di layar kalian sudah melihat apa materinya, ya. Oke, terima kasih. Ya. Ya. Sekarang Ibu akan membahas ya. Sambilan kita ini temannya yang ini biar kita pelan-pelan masuk ya. Jadi kemarin tema 2-nya adalah IPA, kita masuk sistem pernafasan pada hewan ya. Untuk malam ini Ibu akan membahas adalah sistem pernafasan pada manusia ya. Jadi Ibu akan bahas masalah sistem pernafasan pada manusia. Nah, apa saja yang akan kita bahas ya? Perhatikan. Yang pertama kita akan mempelajari alat pernafasan pada manusia ya, dari bagaimana mulai dari udara masuk ya, O2 ya. Terus yang kedua, macam-macam pernafasan ya. Jadi di sini ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Terus yang keempat, yang ketiga masih sama, pernafasan perut. Dan terakhir Bu tutup dengan kuisis yang jumlahnya ada 11 soal. Nah, jadi soal ini masih Bu ambil dari materi-materi ya. Ya, jadi dari materi yang akan Ibu paparkan malam ini. Oke. Perhatikan. Alat-alat pernafasan, apa sih alat-alat pernafasan? Perhatikan. Jadi alat-alat pernafasan di sini adalah alat-alat yang digunakan untuk proses penghirupan maupun penghembusan udara. Jadi udara bagaimana prosesnya itu melewatin apa aja ya, perhatikan. Jadi dia menggunakan alat apa dalam tubuh kita, dari dia mulai masuk sampai juga keluar lagi udara tersebut. Nah, jadi Ibu mulai dari pertama ya, perhatikan. Alat pernafasan manusia yang pertama di sini adalah hidung ya. Jadi hidung di sini ya, jadi kalau kita lihat bagian-bagian hidung itu mempunyai rambut hidung dan selaput lendir, dimana fungsinya sebagai penyaring debu dan kotoran dalam udara yang terisap. Jadi udara yang masuk itu disaring dulu oleh rambut-rambut hidung ya. Jadi tidak hanya debu, juga kotoran yang lain. Hidung di sini berfungsi selain penyaring rambut-rambut hidung sebagai penyaring debu. Perhatikan di sini juga sebagai pengatur suhu dan pengatur kelembapan ya udara yang masuk. Nah, jadi fungsi kalau kita ini hidung fungsinya di sini ada 3, menyaring debu dan kotoran, di mana yang melakukan ini adalah rambut hidung. Sedangkan fungsi hidung yang kedua sebagai pengatur suhu tubuh, dan yang ketiga adalah sebagai pengatur kelembapan udara yang masuk. Nah, ya ini bagian hidung. Kemudian udara masuk ke hidung disaring ya. Mungkin masih nyatet ya. Oke, saya kasih waktu. Ya. Jadi sekarang
Udara masuk dari hidung, kemudian masuk ke pangkal tenggorokan. Ya. Jadi masuk ke pangkal tenggorokan, ya, yang biasa disebut dengan laring. Ya, jadi pangkal tenggorokan disebut dengan laring, di mana pada laring ini ya terdapat pita suara. Nah, ya. Jadi kalau kita tanya pita suara terdapat di mana? Nah, jadi pita suara terdapat di pangkal tenggorokan. Nah, kemudian dari pangkal tenggorokan masuk ke trakea. Nah, jadi nama trakea ini adalah batang tenggorokan. Jadi kalau ada pangkal tenggorokan, di sini masuk ke batang tenggorokan yang disebut dengan trakea. Jadi udara masuk ke hidung, dari hidung ke laring, dari laring ke trakea. Di mana ya, di batang tenggorokan ini atau di trakea tersusun dari tulang rawan yang berbentuk cincin. Jadi udara ya di batang tenggorokan ini hanya lewat aja dia. Jadi trakea berguna sebagai tempat lewatnya udara. Nah, pada pangkal trakea terdapat katup yang mengatur proses membuka dan menutupnya saluran pernafasan. Jadi pada batang tenggorokan di sini ya, perhatikan di sini terdapat pangkal trakea, terdapat katup yang mengatur proses membuka dan menutupnya saluran pernafasan. Nah, dari batang tenggorokan atau ke trakea ya, di sini ya ada cabang batang tenggorokan atau biasa ininya ada disebut dengan bronkus ya. Jadi cabang batang tenggorokan ini menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Jadi sudah ada berapa tadi ya? Jadi harus diingat ada hidung ya. Dari hidung masuk ke laring, dari laring ke trakea, dari trakea ke bronkus. Nah, di mana ini ada percabangan menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Jadi bronkus berfungsi sebagai tempat lalu lintas udara. Dari bronkus, perhatikan ya. Dari bronkus kemudian ada percabangan yang dinamakan dengan bronkiolus. Ya. Jadi bronkiolus. Cabang tenggorokan yang menuju paru kanan di sini bercabang 3, perhatikan ya, yang menuju paru-paru kanan ini cabang 3, dan perhatikan ke paru-paru kiri di sini bercabang 2 ya. Jadi ibu ulangi, cabang tenggorokan yang menuju paru-paru kanan di sini bercabang 3, sedangkan yang paru-paru kiri bercabang 2. Nah, dari bronkus ke bronkiolus, kemudian ya udara masuk ke paru-paru. Nah, paru-paru inilah terletak di rongga dada. Rongga dada dan rongga perut, ingat ya, dibatasi oleh diafragma ya. Jadi rongga dada dan rongga perut dibatasi oleh diafragma. Nah, paru-paru berjumlah sepasang. Sepasang berarti di sini ada 2 ya. Nah, paru kiri terdiri dari 2 gelambir dan paru kanan terdiri dari 3 gelambir.
Perhatikan. Nah, selaput paru-paru disebut sebagai pleura. Perhatikan ya. Jadi pleura itu adalah selaput paru-paru. Ya, di paru-paru ini ya, perhatikan. Perhatikan, terjadi proses pertukaran udara kotor dan udara bersih. Jadi paru-paru bisa dikatakan di sini adalah alveolus ya. Jadi alveolus itu adalah tempat pertukaran antara udara bersih, di sini adalah O2, sedangkan udara kotor di sini adalah CO2. Jadi kalau ditanya apa fungsi dari alveolus, adalah tempat pertukaran ya, tempat pertukaran antara O2 dan CO2 yaitu, nah ini dia ya. Jadi alveolus ini kumpulan pembuluh udara halus. Jadi kalau ditanya apa fungsi dari alveolus, fungsi dari alveolus di sini adalah tempat pertukaran antara ya O2 dan CO2. O2 itu apa? O2 itu adalah udara bersih. Sedangkan CO2 itu adalah udara kotor. Oke, sebentar dulu. Oke, biar kondisi tenang ya, karena ada suara-suara ini yang masuk. Oke ya, jadi tadi ada suara ini biar kalian belajarnya tenang. Jadi sengaja ibu bisukan semuanya. Udah ya, jadi paru-paru bisa dikatakan di sini sebagai alveolus ya, dimana fungsi dari alveolus adalah tempat pertukaran O2 dan CO2. O2 itu udara bersih dan CO2 adalah udara kotor ya. Oke, sebelum ibu masuk ke jenis-jenis ya, ibu ulangi, sebelum ibu masuk ke jenis-jenis pernafasan ya, seperti yang tadi di bab 2 dan bab 3 nya ya, pernafasan ya. Jadi silakan lihat di kolom chat kalian ya, apa perintah dari ibu. Ya, maksudnya proses pernafasan dari awal itu melalui apa saja? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Ibu ulangi, ibu singkat di situ. Kok proses pernafasan Bu? Ya, ibu singkat. Jadi proses pernafasan melalui apa saja? Ibu untuk mengingat dari awal. Silakan tulis di kolom chat sekarang. Ya, jadi proses pernafasan dari udara masuk sampai ke paru-paru itu melalui apa? Ya, oke, saya tunggu di kolom chat. Di sini tolong tuh Gergen dilengkapi ya.
Masa udaranya hanya berhenti di hidung aja? Ya. Oke. Ya, terima kasih Devin, Kevin ya. Gung Krisna juga. Ada Cynthia juga di sini ya. Oke. Ya. Saya tunggu semuanya, apakah masih ingat? Ya. Oke, Ratna sampai berhenti di laring. Ya, tolong lengkapin dong udaranya. Kalian menghidup udara masa berhenti di sana? Oke, Arya, hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus. Oke, terima kasih Arya. Ya, Chandra juga menjawab ya. Berarti sudah ini ya, sudah menjawab semuanya ya. Oh, Ratna ternyata melengkapi lagi, di bawahnya ada bronkiolus dan alveolus ya. Oke ya. Jadi emang udara masuk ke paru-paru ya. Yang pertama memang melalui hidung, dari hidung ke laring ya, dari laring ke trakea, dari trakea ke bronkus, dari bronkus ke bronkiolus, dan terakhir di alveolus. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, silakan tulis di kolom chat. Pita suara terdapat di mana? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Ya. Oke, Kevin, terima kasih. Kevin, Bim Bim, Chandra, oke, sudah menjawab di sini. Ya. Fiona juga. Ya. Ibu ini ya, Ibu nanya terdapat di manakah pita suara? Nah. Oke. Ya, semuanya menjawab ya. Jawabannya ini benar, terdapat di laring. Oke. Pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan Ibu, apa yang disebut dengan diafragma? Ya. Ya, diafragma, apakah diafragma? Ya. Ya, apakah diafragma? Ya. Di sini yang menjawab sudah ada Bim Bim, ya, ada Fiona. Ya. Nah, saya cek sekarang bisa memahami maksud Ibu, bisa menyimak enggak ulasan Ibu tadi? Nah, di sini dah kalian sekarang bisa ini ndak? Ya. Tadi ada diafragma. Apakah diafragma? Ya, di sini Devin menjawab ya, Rongga. Devin menjawab ke ini ya. Oke, saya tunggu dulu, belum saya nggak akan buka dulu jawaban yang mengirim privasi ke Ibu. Ibu kunci dulu jawabannya. Ya. Jadi saya tunggu jawaban yang lain. Ya. Oke. Ya. Ya, di sini Kesia juga udah menjawab. Tolong perhatikan ya. Tadi sudah Ibu jelaskan apa itu diafragma. Jangan langsung kalian diafragma batang tenggorokan. Ya.
Jadi harus tahu apa itu diafragma ya. Oke, di sini Bu bantu supaya jawabannya singkat banget ya. Diafragma itu adalah ya sekat antara rongga dada dan rongga perut. Nah, ya. Jadi bukan batang tenggorokan. Jadi sekat atau perbatasan antara rongga dada dan rongga perut itu yang disebut dengan diafragma. Jadi harus ingat itu. Jadi Ibu ulangi, diafragma itu adalah, jadi tadi jawabannya Devin udah benar ya. Jadi sekat atau di sini Bimbi masih jawaban perbatasan, batas antara rongga dada dan rongga perut. Nah, sekarang pertanyaan Ibu sebelum masuk ke macam-macam pernafasan, apa yang disebut dengan pleura? Ya, apa yang disebut dengan pleura? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Ya. Oke, Kevin menjawab. Jawaban Kevin sama Bim sama ya. Jadi Ibu akan uji kalau menyimak nggak dari tadi, apa melamunin yang lain-lain ya. Oke, Cynthia sudah menjawab, Fiona juga betul sama jawabannya ya. Gung Krisna juga ya. Oke, semuanya jawabannya sini ya. Jadi pleura emang benar ya. Jadi pleura ini adalah selaput paru-paru ya. Oke, selaput paru-paru. Sekarang perhatikan, apa fungsi dari alveolus? Silakan tulis di kolom chat sekarang ya. Silakan tulis di kolom chat sekarang, apakah fungsi dari alveolus? Nah, Ibu ingin menguji apakah kalian memahami atau tidak. Ya. Oke. Di sini Kevin, Devin udah sama Bim yang jawab. Oke, saya tunggu yang lain. Ya, Bu Krisna juga sudah menjawab. Ya, Arya juga menjawab di sini, oke. Ya. Termasuk Angel sini udah menjawab ya. Ada Cynthia. Cynthia terbalik ininya ya, nak ya. Jadi pertukaran antara udara kotor dan udara bersih. Udara kotor di sini adalah CO2 ya. Kalau udara bersihnya itu adalah O2 ya. Jadi jangan dibalik. Jadi pertukaran antara udara kotor itu CO2 dan udara bersih itu adalah O2 ya. Jadi jangan dibalik ya. Udah bagus sudah. Iya. Ya, semuanya udah menjawab di sini, semuanya rata-rata ya. Oke. Baru Ibu masuk sekarang ke macam-macam pernafasan. Perhatikan. Ya. Sekarang perhatikan, pernafasan di sini ada dua ya. Pernafasan dada dan pernafasan perut. Ibu masuk dulu ke pernafasan dada ya. Pernafasan dada, perhatikan di sini ada dua, inspirasi dan ekspirasi ya. Ibu ulangi, di sini ada dibagi dua, inspirasi dan ya
Ya, sekarang apa sih proses inspirasi? Proses inspirasi itu adalah masuknya udara ke dalam tubuh kita. Ya, jadi Ibu ulangi, bagaimana udara itu masuk ke dalam tubuh kita melalui proses pernafasan dada. Nah, jadi apakah dia mengembang ataukah mengempis paru-paru kita? Perhatikan, ya. Jadi proses inspirasi udara yang masuk ke kita, ya. Perhatikan, otot antar tulang rusuk berkontraksi, ya, sehingga tulang rusuk, coba kalian praktekkan sambilan ya. Jadi perasaan dada, begitu kalian menghirup udara, ya, tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, ya, tulang rusuk terangkat, dimana posisi datar, ya, secara tidak langsung paru-paru akan mengembang, ya. Jadi begitu tulang rusuk terangkat, paru-paru, apa yang terjadi? Paru-paru akan mengembang, ya. Tekanan, hal ini begitu paru-paru mengembang, tekanan udara paru-paru, ya, akan mengecil, ya, lebih kecil dari tekanan udara di luar. Nah, udara baru bisa masuk ke dalam paru-paru. Ibu ulangi ya. Bagaimana proses masuknya udara ke dalam paru-paru kita, ya. Begitu udara masuk, ya, ini melalui proses pernafasan dada, ya. Jadi udara masuk ke dalam melalui hidung tadi, proses itu otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga menyebabkan, ya, tulang rusuk terangkat. Setelah tulang rusuk terangkat, paru-paru akan mengembang. Setelah mengembang, apa yang terjadi? Tekanan udara pada paru-paru akan lebih kecil, ya, dibandingkan dengan tekanan udara di luar. Nah, setelah tekanan udara paru-paru lebih kecil, nah, udara baru bisa masuk ke paru-paru. Jadi tolong kalian harus dihafal pernafasan dada. Nah, sekarang setelah kita masuknya udara, berarti bagaimana cara kita mengeluarkannya? Nah, inilah yang disebut dengan proses ekspirasi. Kalau tadi masuknya inspirasi, sekarang proses keluarnya udara disebut dengan ekspirasi. Nah, ya. Sekarang bagaimana cara kita mengeluarkan udara, yaitu CO2? Kalau tadi kita menghirup U2, sekarang bagaimana cara mengeluarkan CO2? Perhatikan. Otot antar tulang rusuk relaksasi. Perhatikan, harus tahu bedanya ya. Ya, perhatikan, harus kalian tahu bedanya. Kalau sekarang tadi inspirasi berkontraksi, kalau pada ekspirasi dia berrelaksasi. Ingat, sekarang ibu garis bawahin ya. Kalau tadi berkontraksi, ini berrelaksasi. Kalau setelah berrelaksasi, tulang rusuk menurun. Kalau tadi kan keangkat, ini tulang rusuk menurun sehingga menyebabkan paru-paru menyusut. Ingat, ini kebalikannya. Kalau pada saat tadi kita menghirup udara, paru-paru mengembang, ini tidak. Paru-paru menyusut. Setelah menyusut, menyebabkan udara paru-paru lebih besar dari tekanan udara di luar. Nah, dari sini baru udara keluar dari paru-paru. Nah, jadi ibu ulangi, otot tulang rusuk berrelaksasi, ingat berrelaksasi ya, bukan berkontraksi, sehingga tulang rusuk menurun, paru-paru menyusut. Setelah menyusut, tekanan udara paru-paru dia akan lebih besar dari tekanan udara di luar, sehingga menyebabkan udara keluar lewat paru-paru. Nah, ini pernafasan dada, ya. Jadi, nah, sedangkan pernafasan perut gimana ibu? Nah, ini dia, masih sama ya. Bedanya di sini ya, menggunakan diafragma bukan tulang rusuk, ya.
Jadi pernafasan perut menggunakan diafragma. Saya rasa kalian diafragma tadi kan sudah ibu ini kasih tahu apa diafragma, makanya ibu nanya. Diafragma tadi adalah sekat antara rongga dada dan rongga perut. Nah, jadi pada inspirasi bagaimana udara masuk ke paru-paru, prosesnya masih sama, berkontraksi, cuma di sini yang dipakai bukan tulang rusuk ya, tapi diafragma ya, berkontraksi. Setelah berkontraksi, jadi posisinya melengkung menjadi mendatar ya. Masih sama, paru-paru di sini mengembang ya. Jadi proses-prosesnya masih sama semuanya seperti pernafasan dada. Yang membedakan di sini adalah diafragma dan tulang rusuk. Ingat. Jadi berkontraksinya sama ya. Paru-paru mengembangnya sama, tekanan udara paru-paru lebih kecil dari tekanan udara di luar juga sama. Cuma ingat yang membedakan adalah diafragma dan tulang rusuknya ya. Nah, sama-sama berkontraksi. Kalau ekspirasi juga sama. Dia berelaksasi. Perhatikan. Tuh, nah Ibu. Ini ya, jadi berelaksasi. Jadi posisi mendatar, kembali melengkung ya. Jadi paru-paru mengempis, masih sama seperti pada pernafasan dada. Yang membedakan di sini hanya diafragma dan tulang rusuknya. Nah, ya. Sekarang mungkin masih mau dicatat dulu, Ibu kasih waktu. Ya. Oke. Nanti soal fisiknya ada 10. Maaf, ada 11. Jadi semuanya masih berhubungan dengan ya. Oke, sudah selesai nyatetnya. Ya. Perhatikan. Ya, sekarang terakhir Ibu masuk ya. Nah, ini dia, biar kalian tahu ya. Jadi mana hidung ya, harus tahu. Jadi hidung, ada lidah. Dari situ ada trakea ya. Ya, ada bronkus, ada bronkiolus. Ya, jadi sudah Ibu ini. Silakan ya Ibu ya. Jadi di gambar harus kalian tahu apa-apa ininya. Oke. Sekarang Ibu minta ya. Lihat kalian pada layar kalian. Di situ ada paru-paru. Ya. Jadi paru-paru ada 2. Ada kanan dan kiri. Ya. Ada kanan dan kiri. Perhatikan paru-parunya ya. Nah, paru-paru di sini ada 2, paru-paru kanan dan kiri. Silakan, paru-paru kanan terdiri dari berapa dan paru-paru kiri ada berapa? Silakan tulis di kolom chat sekarang, ada berapa lembir. Ya, sudah ada yang jawab ya, rata-rata menjawab di sini. Oke, semua rata-rata sudah. Ya, jawabannya semuanya udah benar. Berarti dari tadi kalian memang benar-benar menyimak. Anak-anak hebat rupanya ya. Wah. Jadi biar cepat, karena PTS nanti kalian materinya sampai tema 3 ya. Nah. Oke. Ya, di sini Bu jawab benar-benar ya. Untuk yang kanan terdiri dari 3 gelambir dan yang kiri terdiri dari 2 gelambir ya. Oke, sekarang
Sebentar lagi Ibu akan share kode kuisisnya ya. Ya, kode kuisisnya Ibu akan share. Belum ada salah ya.
Angel. Oke, Arya naik. Ayo Arya, semangat Arya. Arya perhatiin waktu juga ya Arya ya. Jadi biar nggak rugi. Ya, Arya sudah di posisi 4. Oke. Angel Kevin benar bisa ngelewatin Angel. Ayo Arya, terus semangat. Iya, kan benar Kevin. Kevin jika benar bisa melewatin Devin sekarang. Ya, jika Kevin benar bisa melewatin Devin. Ayo Arya, tinggal Gel Arya sama Kevin ya. Udah finish dia ya, sama dia dengan Regina ininya. Tinggal Kevin sekarang. Kan Kevin bisa. Kita lihat di bawahnya. Ayo Gel, tinggal waktunya. Ayo tinggal 2 menit Gel. Chandra ya, benar sempurna dia. Oke. Ya, ada Chandra, ada Bibim, di sini ada Regina. Oke, ya. Ya, yang lain jangan berkecil hati, nanti bisa lagi kalian kerjakan di rumah ya. Oh ya, untuk besok kita lesnya masih sama jamnya ya, sesuai grup masing-masing. Dan ingat besok kita ada ulangan seperti biasa, kita ulangan IPA besok ya. Kita lanjutin IPA-nya. Jangan lupa sekarang belajar ya. Untuk materi ini Ibu akan share nanti di grup dan bisa kalian juga pelajarin lagi. Karena ini materi sistem pernafasan, jadi masih belum Ibu masuk ke istilahnya kelainan pada sistem pernafasan apa aja, nanti masih banyak ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa kalian tetap belajar, rajin berdoa dan jaga kesehatan. Sampai jumpa besok dalam grup masing-masing ya. Bye, selamat malam.